Sampul agama itu ada 3. Yang pertama, jangan kau berkata apabila perkataan tersebut tidak diperlukan. Jadi berkatalah seperlunya kalau memang itu diperlukan. Itu bisa menjadi sampul agama. Kenapa bisa menjadi sampul agama? Artinya sampul itu adalah untuk melindungi dari kotoran-kotoran. Jadi fungsinya sampul buku yaitu melindungi lembaran-lembaran buku tersebut dari kotoran. Itu fungsi dari sampul. Nah, sampul agama maksudnya yaitu kita melindungi agama dari kotoran-kotoran. Salah satu kotoran yang dapat mengotori agama yaitu perkataan kita. Oleh karenanya Rasulullah SAW pernah bersabda, "Qul khairon aw liyasmut." Katakanlah yang baik atau diamlah. Artinya apabila kita berkata yang buruk, maka hal tersebut bukan saja menyebabkan keburukan bagi diri kita, tetapi juga menyebabkan keburukan bagi agama kita. Nah, kemudian oleh karenanya Nabi Sulaiman alaihissalam juga pernah berkata, apabila diibaratkan bahwasannya diam itu adalah seperti emas, dan apabila diibaratkan bicara itu adalah seperti perak. Oleh karenanya diam itu tentu lebih berharga daripada berbicara itu sendiri. Kalau kita benar-benar tidak menguasai terhadap pembicaraan, itu malah lebih baik untuk diam saja. Tetapi dikala ada kemungkaran kemudian kita diam, nah seperti halnya kita berbicara dalam kemungkaran itu sendiri. Oleh karenanya dalam hal itu apabila ada kemungkaran ya memang kita harus berbicara, tetapi kita mengetahui atau memahami atau menguasai terhadap konteks pembicaraan kita. Jangan kita berbicara ngawur. Kalau kita tidak menguasai, maka lebih baik diam saja. Kemudian yang kedua, carilah dunia dengan seperlunya saja. Artinya kita jangan terlalu mencari atau mengejar dunia, karena memang dunia itu bukan tujuan utama kita selaku umat Islam. Tujuan kita adalah akhirat. Di dunia adalah untuk persinggahan, untuk mencari bekal untuk di akhirat nanti. Oleh karenanya kalau tujuan dunia menjadi tujuan akhir, maka itu salah besar, karena tujuan akhir kita adalah darul akhirah atau di negeri akhirat. Nah, oleh karenanya jangan kita terlalu mengejar-ngejar dunia sedangkan akhirat kita lupakan. Tapi juga sebaliknya, kita juga jangan meninggalkan dunia semuanya atau 100% kita meninggalkan dunia. Karena apa? Karena kita hidup di dunia sekarang. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wabtaghi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya." Carilah untuk akhiratmu sebanyak-banyaknya, tetapi jangan kita tinggalkan bagian kita di dunia. Artinya kita hidup di dunia, oleh Allah dikasih rezeki, oleh Allah dikasih kemampuan dan sebagainya, itu gunakan, tetapi tidak menjadi tujuan akhir kita untuk hidup di dunia, ya. Karena tujuan akhir kita adalah di akhirat. Itu. Kemudian yang ketiga, bergaullah apabila diperlukan. Ada 4 golongan orang. Orang yang pertama adalah orang yang tidak mempunyai lisan dan dia tidak mempunyai hati. Orang yang dia tidak mempunyai lisan juga tidak mempunyai hati, artinya dia tidak doyan atau tidak gemar untuk membicarakan agama. Karena memang agama itu dianggapnya dia alergi. Kalau berbicara agama dia langsung menyingkir, karena dia tidak mau berbicara agama. Dia tidak punya lisan. Kemudian yang kedua, dia juga tidak punya hati. Apapun yang dikerjakannya selalu menyakiti orang lain dan sebagainya.
karena dia tidak mempunyai hati. Itulah orang yang termasuk kepada golongan orang-orang durhaka. Kemudian yang kedua, ada orang yang mempunyai lisan tapi tidak mempunyai hati. Di zaman sekarang ini banyak sekali ada orang yang pandai ceramah, pandai mengaji, bahkan hafalan Al-Qur'annya sampai 30 juz, hafal hadis sampai ribuan hadis, tetapi apa yang dia katakan tidak diamalkan, bertolak belakang dengan ilmunya. Nah, dia pandai berbicara tetapi tidak pandai melakukan. Dia pandai berbicara tetapi dia tidak mempunyai hati. Golongan satu ya dan golongan yang kedua ini kita tidak boleh bergaul dengan mereka. Kemudian ada golongan yang ketiga, yaitu golongan orang yang tidak mempunyai lisan tapi mempunyai hati. Wahwal mukmin, yaitu golongan orang-orang beriman. Orang beriman itu tidak banyak berbicara tapi dia banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ketimbang bicaranya lebih banyak melakukan ibadah kepada Allah. Kemudian golongan yang keempat adalah golongan orang berilmu dan berusaha untuk mengamalkan ilmunya dalam kehidupan sehari-hari. Itulah golongan wahwal ulama, yaitu golongan ulama. Nah, golongan yang ketiga dan yang keempat ini, maka kita harus bergaul dengan mereka dan meninggalkan bergaul dengan golongan yang pertama dan yang kedua. Itu saja mungkin apa yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.